Kalau nah yuk, oke, yuk.
Selanjutnya masuk kepada analisis empiris. Yang pertama, disebutkan krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis keuangan Asia muncul sekitar pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998. Dipicu awalnya oleh larinya modal, terutama modal asing jangka pendek. Secara tiba-tiba dan jumlah yang tidak kecil cukup untuk membuat banyak investor dan pengusaha gugup dalam menanggapinya. Pelarian tersebut mengakibatkan nilai tukar rupiah baht terhadap dolar Amerika Serikat terdepresiasi dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jangka waktu yang tidak lama, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Prosesnya mulai terjadi pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus berlangsung hingga sempat mencapai di atas Rp10.000 per 1 dolar Amerika Serikat dalam periode 6 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah waktu itu berupaya menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah dan sekaligus mengembalikan arus modal yang lari kembali ke dalam negeri dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh Otoritas Moneter Indonesia dalam sejarah negara tersebut. Namun, upaya itu gagal menghentikan laju penurunan nilai rupiah dan tidak mampu menarik kembali modal dari luar Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa melepas sistem penentuan kurs rupiah, manage floating bebas terkendali, kurs rupiah bebas bergerak ke atas dan ke bawah, namun ada batas maksimum dan minimum. Pada tahun 1998, karena Bank Indonesia mulai kehabisan stok dolar Amerika Serikat untuk intervensi pasar, setelah pengalaman pahit tersebut, pemerintah Indonesia melakukan banyak langkah untuk mencegah agar di kemudian hari, walaupun krisis seperti tahun 1997 sampai 98 tersebut akan sangat mungkin muncul kembali, namun dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dapat ditekan seminimum mungkin. Adapun langkah-langkah tersebut terutama fokus pada yang pertama memperkuat ekspor non-migas. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan ketergantungan pada WLN, utang luar negeri, impor dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Yang ketiga, memperkuat sektor perbankan atau keuangan. Yang keempat, menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas terkendali. Dan yang terakhir,
menyiapkan cara penanggulangan krisis yang bagus dengan memperhatikan semua faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis yang serupa. Selanjutnya, krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009. Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan memulai keterkaitan keuangan global. Krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan keuangan sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat. Oleh banyak ekonom, dunia krisis ini disebut dengan krisis ekonomi paling serius setelah depresiasi ekonomi besar yang terjadi pada dekade 30-an. Berdasarkan laporan mengenai perekonomian Asia dari IMF yang dikeluarkan pada bulan April tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan diprediksi menurun sekitar 1,4% pada tahun 2009. Krisis 2008 sampai 2009 tersebut mempengaruhi banyak negara melalui sejumlah jalur, yaitu ekspor, investasi, dan pengiriman uang dari pekerja-pekerja. Namun demikian, jalur yang paling utama untuk sebagian besar negara-negara yang terkena dampaknya adalah ekspor. Ekspor merupakan jalur transmisi yang memiliki dampak bagi kebanyakan negara, terutama negara-negara yang berorientasi ekspor seperti Hong Kong, China, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, China, Taipei, dan Thailand. Maka krisis ekonomi global berbeda dengan kasus krisis 1997 sampai 98. Bagi banyak negara termasuk Indonesia merupakan sebuah krisis permintaan dunia. Sebuah krisis ekonomi bersumber dari luar, seperti krisis 2008 hingga tahun 2009, yang dapat memberi suatu dampak sangat buruk terhadap sebuah negara. Namun pada saat yang bersamaan, beberapa sektor ekonomi di negara itu bisa sama sekali tidak merasakan dampaknya. Ada beberapa sektor yang lebih berorientasi pada ekspor daripada sektor-sektor lainnya. Sementara ada pula beberapa sektor yang sangat tergantung pada hanya menjualnya pada pasar domestik dan menggunakan hanya input-input dari dalam negeri. Jadi dari sisi produk atau supply, sektor-sektor ekonomi melihat hal ini memperlihatkan laju pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan 3 sektor periode, yaitu sebelum krisis 97 sampai 98, setelah krisis tersebut hingga menjelang 2008 sampai 2009. Selanjutnya, yang ketiga, krisis utang zona euro. Menjelang berakhirnya krisis ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009, ekonomi zona euro, yakni 17 negara anggota Uni Eropa yang tergabung dalam mata uang tunggal euro, sudah mulai menunjukkan gejala akan mengalami sebuah krisis besar karena masalah utang pemerintah Yunani yang salah satu sebagai anggota zona Eropa yang tidak terbayarkan. Krisis itu cenderung semakin parah pada tahun 2011, yang bahkan jika kondisinya semakin buruk, akan bisa mengancam kelangsungan sistem mata uang tunggal euro. Bahkan semakin mengancamnya krisis zona ekonomi tersebut, sampai-sampai Menteri Keuangan Amerika Serikat ikut menyampaikan pendapatnya dan menyerukan agar negara-negara Uni Eropa segera bertindak cepat dan konkret untuk menangani krisis tersebut. Efek dari krisis ekonomi Uni Eropa terhadap ekonomi dunia memang sudah terasa sejak tahun 2010. Bahkan laju pemulihan ekonomi dunia yang mulai terasa sejak akhir tahun 2009 atau pada triwulan pertama tahun 2010, lebih lambat dari seharusnya. Ekonomi Uni Eropa yang sudah menunjukkan pemulihan dari krisis ekonomi global tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi tahunan
sebesar 0,5% pada triwulan pertama tahun 2010 yang cenderung melemah. Mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sejumlah lembaga memberikan angka-angka prediksi yang berbeda dan terus dilakukan revisi. Misalnya seperti yang diberitakan Harian Kompas tanggal 5 Oktober 2011, pemerintah sesuai asumsinya di dalam APBNP tahun 2011 memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB real pada tahun 2011 akan bertumbuh sebesar 6,5%. Namun untuk tahun 2012 ada dua skenario, yaitu skenario yang pertama adalah sebesar 6,6% didasarkan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,0% dan skenario terburuknya 6,3%. Angka-angka perkiraan pemerintah tersebut lebih rendah antara 0,1 hingga 0,2% dari perkiraan sebelumnya, yakni 6,7%, yang menjadi salah satu asumsi dalam penyusunan RAPBN tahun 2012. Mungkin seperti itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada saudari Najwa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.